Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Hasna. Saya merupakan mahasiswa UII Program Studi Magister Ilmu Agama Islam dan juga salah satu alumni UII pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2016. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh pendiri UII yang fenomenal. Tapi sebelum kita ke inti topik, kalian perlu mengetahui apa itu UII dan juga bagian dari UII. Nah, UII adalah singkatan dari Universitas Islam Indonesia yang juga merupakan perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. UII semula bernama Sekolah Tinggi Islam atau STI yang didirikan di Yogyakarta tanggal 8 Juli 1945. Sejarahnya pada tahun 1945 pada sidang umum Masjumi ataupun Majelis Joro Muslimin Indonesia, ketika dilaksanakan sidang umum tersebut, pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh politik yang terkemuka pada saat itu. Nah, diantaranya ada Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan juga tokoh yang akan kita bahas kali ini yaitu Muhammad Natsir. Untuk biografi Muhammad Natsir sendiri, beliau yaitu seorang ulama, politikus dan juga pejuang kemerdekaan Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Juli 1908. Beliau merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan juga tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjabat sebagai menteri dan juga perdana menteri Indonesia, sedangkan di kancah internasional ia juga pernah menjabat sebagai presiden Liga Muslim Dunia dan juga ketua Dewan Masjid Sedunia. Nah, siapa sangka bahwa Muhammad Natsir ini merupakan sosok sederhana yang tidak semata-mata meraih jabatan politik hanya untuk kepentingan materi belaka. Bahkan pada saat itu ia juga dikenal sebagai menteri yang apa adanya. Bahkan beliau tidak memiliki baju bagus serta jasnya pun juga bertambal. Belum lagi pada sepanjang masa jabatannya beliau menolak diberikan fasilitas mobil mewah oleh negara. Dan juga Muhammad Natsir merupakan ulama sekaligus negarawan yang mengajarkan bahwa dakwah itu bukanlah perihal yang sempit. Seluruh aspek muamalah dapat menjadikan ladang untuk berdakwah. Dalam konteks ini, beliau juga mengatakan bahwa pendidikan mengingatkan dirinya yang merupakan sosok pembaharu tatkala itu. Sosok Muhammad Natsir ini diabadikan menjadi nama gedung pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII. Dan di sini perlu kita ketahui bahwa selain menjadi salah satu bapak dari pendiri Sekolah Tinggi Islam, sosoknya juga memiliki kontribusi yang besar dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia pada periode 1950 sampai 1951 di Orde Lama. Kemudian, beliau juga dianugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional pada 10 November 2008 atau kurang lebih 15 tahun setelah wafatnya. Muhammad Natsir ini memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan. Terutama sebelum pendirian dari Sekolah Tinggi Islam, Muhammad Natsir ini memang sudah menjadi seorang yang kritis terhadap pentingnya perkembangan pendidikan bagi generasi Indonesia. Dengan memadukan pendidikan Barat dan juga pendidikan Islam, merupakan gagasan agar murid itu tak hanya berisi otaknya saja, namun jiwanya juga demikian. Karena keprihatinan Muhammad Natsir ini kepada kemunduran pendidikan yang tak kunjung usai, beliau akhirnya memberanikan diri untuk membangun perguruan Pendis atau pendidikan Islam di Bandung. Meski dengan modal minim dan juga fasilitas tempat yang kurang memadai, perlahan demi perlahan sekolah tersebut kian berkembang. Dan dana dari Muhammad Yunus ini teralirkan untuk mendukung pembangunan tempat tersebut. Kemudian Pendis ini menjadi sekolah yang mantap di mana sistem pendidikan Barat dan Islam diselaraskan dengan baik. Menariknya, sekolah tersebut bukan hanya monoton pada belajar mengajar saja, melainkan pula acara sandiwara, menyanyi, kesenian dan juga tari, semua tetap diselenggarakan untuk mengembangkan potensi non-akademik para murid yang ada. Dari sanalah sekolah Pendis semakin dikenal dan menginspirasi pembangunan sekolah-sekolah Islam
untuk kemaslahatan umat. Nah, inilah salah satu wujud pentingnya dakwah melalui pendidikan. Lalu eksistensinya Sekolah Tinggi Islam kemudian menjadi Universitas Islam Indonesia itu ada dalam buku dari karya Muhammad Natsir yang berjudul Politik Santun di Antara Dua Rezim. Nah, ilmu dan pengalaman mengajar Muhammad Natsir ini di Pendis itu kemudian membekalinya untuk bergabung dalam membangun STI atas ajakan dari Muhammad Hatta. Rencana dari pembangunan sekolah tinggi Islam pun tak jauh dari keadaan yang mana masih belum ada perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh para pribumi muslim, sehingga ada inisiasi untuk merealisasikannya. Kemudian Muhammad Natsir ini diamanahkan menjadi pengurus badan wakaf pendiri STI, sekaligus juga merangkap sebagai sekretaris Dewan Pengurus atas pengalaman perjuangan yang ada di dunia edukasi. Kemudian Sekolah Tinggi Islam ini berdiri pada tahun 1945 di Jakarta. Namun Suarsa kemudian memasuki periode Perang Kemerdekaan Indonesia ketika situasi menjadi gawat, sehingga ibu kota dipindahkan pemerintah dari Jakarta ke Yogyakarta. Lalu STI pun berpindah ke Bumi Mataram pada saat itu. Dan di tahun 1963 namanya juga berubah menjadi Universitas Islam Indonesia hingga saat ini. Kemudian seiringnya berjalannya waktu, UII juga semakin berkembang dan terus berkembang dengan pesat, sehingga Muhammad Natsir dan Hatta pun tak menyangka jika hal tersebut bisa terjadi. Dan dari sini dapat diambil benang merahnya bahwa sosok Muhammad Natsir ini sangat peduli terhadap masa depan umat Islam untuk menyeimbangkan ilmu dunia maupun akhirat melalui pendidikan. Bagi Muhammad Natsir sendiri, patutnya kaum muslim memberi suar pada setiap pendidik muslim yang ada agar dapat mengemudikan perahu pendidikannya. Dengan begitu, maka kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki dapat kita raih. Baiklah, sedemikian saya sampaikan perjalanan dari Muhammad Natsir terhadap berdirinya UII. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan bermanfaat buat teman-teman. Semoga dimanapun kita berada, kita diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam hangat dari saya, Maulidia Hasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.